3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Cindy Yolanda. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Media dan Teknologi, yakni Bapak Mahmud Hibatullah FA, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, berdirinya kami di sini, izin untuk menyampaikan presentasi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Yolanda dengan NIM 2110201020, dan di sebelah kanan saya Regina Niska, NIM 21102010, dan di sebelah kiri saya Utami Suwayuni dengan NIM 2020. dirinya kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Literasi Media di Indonesia, Ragam dan Strategi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang literasi media di Indonesia dan ragam literasi media di Indonesia. Dan saya akan membahas tentang konsep literasi media. Dan saya akan membahas tentang strategi penerapan Indonesia. Baiklah, saya Cindy Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu literasi media di Indonesia. Literasi media pada dasarnya merupakan praktik kecakapan ataupun kemampuan berkhalayak dalam menggunakan dan berkomunikasi dengan media. Dari waktu ke waktu, literasi media mengalami perubahan dan penyesuaian. Seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi media yang menjadi sarana komunikasi, perkembangan tersebut dimulai dari literasi media pada era media cetak, literasi media pada masa media elektronik, dan kemudian literasi media pada era media baru ataupun media digital yang menggunakan dan menggabungkan format video, visual, dan format lainnya. Nah, di Indonesia sebagian besar rumah tangga pada umumnya sudah memiliki televisi, radio, elektronik, games player, video player, buku, dan majalah yang seringkali sampai masuk ke dalam kamar tidur anak. Ketersediaan media di rumah berbanding lurus dengan media usage atau sejumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakannya. Anak-anak menghabiskan waktu antara 30-35 jam dalam seminggu untuk menonton televisi. Alokasi penggunaan waktu yang tinggi dalam menggunakan media, terutama pada anak prasekolah, tentu saja akan mengurangi kesempatan mereka dalam belajar, bermain, dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, dan kegiatan lain yang penting bagi perkembangan fisik dan sosialnya. Mayoritas orang Indonesia terbiasa mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kebiasaan membaca dan menulis belum dimulai di rumah. Yang kedua, perkembangan teknologi yang makin canggih. Yang ketiga, sarana membaca yang minim. Yang keempat, kurangnya motivasi untuk membaca. Dan yang terakhir, sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Baik, selanjutnya adalah konsep literasi media. Literasi pada umumnya dipahami sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, baik itu teks, tulisan, ataupun cetakan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memiliki dampak besar dalam bidang komunikasi yang menggunakan media, maka tersedia banyak alternatif dalam berkomunikasi. Literasi media dipahami secara luas sebagai pengetahuan dan sekumpulan keterampilan yang didapat melalui proses pembelajaran, yang disebut dengan pendidikan literasi media. Menurut James Potter, kunci literasi media adalah persoalan bagaimana membangun struktur pengetahuan yang baik. Terdapat 5 unsur
struktur pengetahuan yang baik yang mendasari perspektif literasi media seseorang. Kelima struktur tersebut adalah pengetahuan mengenai konten media, pengetahuan tentang industri media, pengetahuan tentang efek media, informasi dunia nyata, dan pemahaman diri. Yang pertama yaitu konten media. Beberapa orang mungkin memiliki banyak informasi mengenai nama-nama acara TV, penulis skenario, nama majalah, nama karakter, judul-judul lagu, dan sejenisnya. Informasi ini membantu mereka untuk mengakses pesan media, dan untuk alasan itu, jenis informasi ini sangat berguna. Untuk membangun struktur pengetahuan yang signifikan tentang konten media, terdapat 3 jenis informasi yang paling penting, yaitu rumus konten, angka, dan nilai-nilai dalam konten. Yang kedua ada industri media. Pada umumnya, pengetahuan seseorang tentang industri media kurang berkembang. Mereka hanya mengetahui nama-nama surat kabar, nama-nama majalah, nama stasiun TV, dan perusahaan film. Namun pada umumnya mereka hanya mengetahui sedikit informasi tentang bagaimana media tersebut beroperasi, bagi siapa pemilik dari media tersebut, bagaimana mereka berinteraksi dalam industri, atau bagaimana cara mereka untuk memasarkan pesan-pesan mereka. Nah, yang ketiga ada dampak media. Struktur pengetahuan yang kuat tentang dampak media meliputi 3 hal. Yang pertama, perlu visi yang diperluas tentang aspek media. Yang kedua, memahami bagaimana proses terjadinya efek media. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang berperan ke dalam proses pengaruh tersebut. Ketika seseorang memiliki perspektif yang sempit tentang efek media, banyak efek yang terjadi pada mereka di luar perspektif mereka sendiri. Ini mengakibatkan potensi mereka untuk mengontrol efek tersebut menjadi lebih buruk. Menurut Puter, terdapat 4 dimensi tentang aspek, yaitu timing of effects, type of effects, valence of effects, dan intentionality effects. Yang keempat ada dunia nyata. Dalam banyak hal, media memberikan informasi yang akurat, misalnya melalui laporan investigasi yang mendalam. Dan yang kelima ada diri sendiri. Seseorang perlu memiliki struktur pengetahuan yang kuat mengenai diri mereka sendiri, tujuan hidup mereka, kekuatan dan kelemahan mereka, dan gaya pengetahuan mereka. Tanpa pemahaman terhadap diri sendiri, seseorang tidak akan dapat membangun personal focus untuk mengontrol tugas membutuhkan makna pesan media. Nah, dari kelima unsur dalam struktur pengetahuan yang dijelaskan oleh Puter tersebut, ada 3 hal yang paling utama agar seseorang memiliki kemampuan literasi media yang baik, yaitu pengetahuan mengenai dampak media, konten media, dan pengetahuan mengenai industri media. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang C. Ragam literasi media di Indonesia. Literasi media tidak hanya media cetak saja, tetapi beragam literasi media, yaitu yang pertama literasi media massa. Literasi media massa ini sudah umum dan sering dijumpai dimanapun. Literasi ini bisa dibilang fleksibel karena mudah disampaikan melalui berbagai macam format. Yang kedua ada literasi media film. Literasi media ini menggunakan film sebagai media pendekatan kemasyarakatan dan biasanya bersifat menghibur. Dan yang ketiga, literasi media radio. Selain film, radio juga menjadi salah satu media pendekatan melalui radio, tetapi tidak hanya bersifat menghibur, juga bisa menyampaikan suatu informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, literasi media games. Meskipun video games dianggap sekedar hiburan saja, tetapi keberadaan video game pada zaman modern ini mulai dilirik karena video game bisa mempengaruhi suatu kalangan, baik itu konteks yang positif maupun konteks yang negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yang berjudul Strategi Penerapan Literasi Media di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada implementasi budaya literasi di sekolah, yaitu pelaksanaan budaya literasi dapat dilakukan berbagai cara dengan tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan peran perpustakaan, yaitu sangat penting untuk meningkatkan gerakan dan budaya literasi. Semua upaya harus dilakukan dan menjadikan perpustakaan dioptimalkan, tak hanya di sekolah.
Yang ketiga, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, yaitu hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi. Sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah, dan guru. Yang keempat, pelatihan memahami judul berita yang beredar, yaitu berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita palsu itu. 5. Pelatihan mengecek alamat situs, yaitu untuk informasi yang diperoleh dari WhatsApp atau mencantumkan link. Cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabnya. Yang keenam, pelatihan periksa fakta dan cek keaslian foto, yaitu untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga dibandingkan. Baiklah, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 4. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.